Lain yang menginginkan Jawa lebih serius ke depan. Kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa Jawa Timur basisnya pelaku-pelaku UMKM yang tangguh, yang hebat, yang ulet, yang punya daya tahan dengan situasi dan kondisi apapun. Tetapi kita tahu ke depan ada tantangan-tantangan yang lebih serius akibat adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Sebut saja misalnya April nanti itu impor susu sudah jauh lebih bebas, ya, tidak lagi melalui BPOM atau SNI bagi yang harganya di bawah $75. Itu artinya bahwa ada impor yang lebih longgar, yang ini menjadi tantangan buat peternak-peternak kita, karena terus terang saja harga susu peternak itu dirasa masih jauh lebih mahal daripada susu impor. Ini sama dengan komoditas-komoditas lain, ya. Pacul misalnya, cangkul, pacul lah dari wong Jawa Timur, pacul, cangkul, itu kita juga masih impor. Karena apa? Karena kita juga punya industri pacul, ya, yang dikelola oleh UMKM, tapi harganya jauh lebih mahal daripada impor. Ini tantangan kita yang memang jujur harus diatasi oleh pemerintah. Tidak bisa sektor UMKM ini dibiarkan sendiri bertarung, maka perlu kebijakan-kebijakan yang konkret yang bisa melindungi mereka. Ini adalah PR pemerintah yang akan datang. Kemudian juga tantangan yang sistem online ini, penjualan sistem online. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang belanja melalui sistem online. Tetapi bisa jadi barang yang dibeli itu bukan produk-produk dalam negeri, bukan produk Indonesia, tapi justru barang-barangnya dari negara lain. Ini adalah suatu PR yang cukup serius yang berakibat juga pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, banyak sekali PR, maka itu saya ingin dengan tulus, ya, lewat sholawatan ini mengiringi pelantikan gubernur baru, bupati wali kota yang baru, supaya mereka nanti bisa bekerja dengan baik, sukses, akhirnya rakyat yang bisa menikmati. Jadi setelah ini apa? Ya, sebagai politisi tentu saya siap mengabdi di mana saja. Saya dulu pernah jadi menteri, pernah jadi sekjen partai, pernah juga jadi komisaris BRI, wakil gubernur 2 periode. Nah, ke depan tergantung kesempatan yang ada. Tapi kan kesempatan itu bisa ada, bisa tidak di dalam dunia politik. Nah, itu kita maklum, nggak ada masalah. Jadi kalau ada kesempatan tentu kita akan mengerti. Tapi kalau tidak, ya kami ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ingin mendukung pemerintah dengan mengembangkan suatu gerakan-gerakan yang memang bisa membuat hidup kita makin sejahtera. Istri misalnya itu membuat Fatma Foundation yang ingin bergerak mengajak masyarakat peduli untuk membiasakan diri hidup sehat, ya, makan sayuran, olahraga, tapi juga deteksi dini, mau check up, mau deteksi dini supaya kita bisa lebih tahu lebih awal penyakit yang kita punya, dengan begitu bisa diobati lebih cepat.
kita tahu kanker ini menjadi salah satu penyebab kesakitan dan kematian yang terus meningkat. Tahun lalu aja WHO mencatat ada lebih dari 18 juta kasus, 53%-nya di Asia, dan termasuk Indonesia di dalamnya. Yang cukup serius adalah peningkatan pengidap penyakit serviks dan payudara. Maka kita ingin deteksi dini, itu sesuai dengan kemampuan kami. Nah, saya sendiri ingin belajar jadi petani karena dunia pertanian kita ini menjadi salah satu andalan kita di masa yang akan datang. Siapa yang menguasai pangan akan menjadi pemenang. Kita tahu petani-petani kita ini sudah makin lama makin hilang yang muda-muda ini, tinggal yang tua-tuanya. Kita ingin anak-anak muda kembali bertani. Kalau tidak punya lahan, gunakan lahan yang ada, kemudian bergelut dengan pertanian organik misalnya. Saya ingin nanam tomat cherry. Saya belajar kepada salah satu direksi Pertamina yang sudah pensiun. Beliau sudah jalan selama 5 tahun dan memproduksi tomat cherry ini. Ternyata saya mendapat informasi masih impor. Kalau kita lebih banyak lagi bisa memproduksi, itu memang bisa mengurangi impor. Ya baru mulai belajar, baru mulai hitung-hitung, baru lagi persiapan. Tapi belajar terus. Nah, ini menarik ini sebenarnya. Memang keuntungannya sedikit. Tapi kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa mengurangi impor. Itu yang paling penting. Ya nanti saya punya sekilan di Pasuruan akan saya coba. Ya jadi 2 itu. Soal politik nanti kita ikut. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ini siapa Pak? Ibu kelihatan. Oh gini ya. Nih. Telah. Sokis rek. Ji. Siap. Bismillah. Ya, Semua beres ya. Silakan Ki. Matur nuwun. Nggih wis. Silakan Ki. Matur nuwun ya. Jadi hari ini mewakili Biro Umum dan Aset Pemprov Jatim datang atau BPKAD dan Biro Hukum terus Biro Umum datang di sini untuk mengantar kepergian saya atau pindah dari rumah ini dengan mengecek barang-barang. Nah, itu setelah dicek semua kuncinya saya serahkan. Alhamdulillah mulai hari ini tanggal 12 Februari 2019 saya sekeluarga pindah rumah. Terima kasih Jawa Timur, terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengabdi selama 10 tahun. Sekali lagi saya ingin berdoa mudah-mudahan gubernur baru, bupati wali kota bisa bertugas dengan baik dan bisa mempercepat kemakmuran Jawa Timur. Saya insya Allah sesuai dengan kemampuan kami sekeluarga dengan istri dan juga anak-anak kami ingin ikut berpartisipasi di dalam pembangunan melalui Fatma Foundation dan juga nanti ingin mendorong dunia pertanian kita dan saya mau belajar menjadi ya. Terima kasih, sukses. Nanti saya akan pindah di gini Gayung Sari. Ya 12 karena hari ini bertepatan berakhir masa jabatan kami. 2009 tanggal 12 Februari kami dilantik periode pertama, sekarang berakhir periode kedua.
Ya, pesan untuk wakil. Ya, sebagai wakil gubernur ya tentu harus mensukseskan gubernurnya dan sekaligus juga bisa mengambil posisi dengan tepat. Wakil gubernur itu kebanteran dia ada oleh, tapi telat teman-teman dia ada oleh. Jadi yang pas lah. Giringan gitu. Iya, giring-giringan kayak bal-balan aja. Ya wes ya. Mudah-mudahan makin makmur. Amin. Ya, nanti. Ini sempoyongan itu.